Halo guys, apa kabar kalian? Tetap sehat ya? Karena kesehatan itu penting. Welcome back to Scriptianis. Buat kalian yang baru tahu, di program ini aku bahas seputaran tentang berbagai hal yang aku pelajari saat aku masih kuliah, yang pada umumnya tentang hubungan internasional dan unsur politik yang ada di dalamnya. Well, hari ini kita akan bahas tentang bentuk-bentuk pemerintahan di dunia, dan tanpa berlama-lama langsung aja kita ke topiknya. Let's go! Yang pertama ada monarki. Udah pada familiar dong dengan istilah yang satu ini. Kalau kalian misalnya ditanya negara yang berbentuk monarki, aku bisa jamin kalau kalian pasti bakal jawab Inggris atau Britania Raya. Monarki adalah bentuk pemerintahan tertua di dunia. Nama lainnya adalah kerajaan. Biasanya dipimpin oleh raja, kaisar, ratu, dan biasanya dipimpin oleh mereka-mereka ini, dan biasanya tuh turun-temurun. Jadi ada putri mahkota atau putra mahkota, gitulah. Dan jabatan mereka ini, jabatan raja, ratu, kaisar, atau sultan dan lain-lain ini itu berlangsung seumur hidup. Monarki ada bagian-bagiannya juga. Ada monarki mutlak, di mana rajanya berkuasa tidak terbatas. Terus ada monarki konstitusional, di mana kekuasaan raja dibatasi oleh undang-undang, seperti Spanyol misalnya. Terus ada monarki parlementer, di mana terdapat parlemen atau sejenis DPR. Jadi kalau misalnya kalian udah punya list selain Inggris, kalau setelah udah tahu nih monarki ini apa, apakah kalian sudah punya list negara lain selain Inggris? Tadi aku udah bocorin Spanyol, ada yang lain kalian tahu? Masih banyak yang lain guys, jadi tolong kasih tahu aku di kolom komentar. Next ada tirani. Jadi tirani adalah pemerintahan yang dijalankan secara sewenang-wenang dan otoriter absolut. Kekuasaan berada pada satu orang, sedikit terlihat sangat mirip dengan monarki yang mutlak ya. Cuma bedanya tirani tidak menjabat secara turun-temurun gitu. Persamaannya hanya di posisi kekuasaan itu berada pada satu orang dan mutlak, benar-benar kayak otoriter di atas. Ya pokoknya dialah dewanya gitu. Contohnya itu ada Joseph Stalin dari Uni Soviet atau Adolf Hitler di Jerman. Next ada aristokrasi. Aristokrasi itu aku tuh sempat baca soal tentang satu soal lah, dan jawaban dari soal itu aristokrasi. Tapi banyak gitu bagian-bagiannya, banyak ABC yang lainnya tuh ada pilihannya, tapi jawaban dari soal itu adalah aristokrasi. Apakah aristokrasi ini? Jadi aristokrasi ini di mana kekuasaan dipegang oleh beberapa orang, yakni cendekiawan. Jadi Prancis pernah memiliki bentuk pemerintahan seperti ini pada tahun 1700-an, di mana para kaum cendekiawan itulah yang berkuasa. Next ada oligarki. Jadi oligarki juga sangat mirip dengan sebelumnya, yakni kekuasaan yang dipegang oleh beberapa orang. Bedanya penguasa ini diangkat berdasarkan kekayaan, keluarga, atau kekuasaan di militer. Contohnya Nelson Mandela dari Afrika Selatan yang kemudian menjadi presiden pada tahun 1994. Jadi dulu dia pernah menjadi menjadi penguasa itu. Next ada demokrasi. Ya seperti yang kita tahu, semboyan demokrasi yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, bagi rakyat selama-lamanya. Ya
bentuk yang satu ini adalah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan berada di tangan rakyat seperti yang kita punya. Setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam mengambil keputusan. Dan yaps, Indonesia, negara kita adalah salah satu negara yang memiliki bentuk demokrasi. Next, ada timokrasi. Dalam bentuk ini, negara akan dipimpin oleh orang yang dianggap memiliki kehormatan dan kemuliaan, bukan berdasarkan keturunan, kekuasaan, atau alasan lain yang memang benar-benar kayak dianggap memiliki kehormatan. Next, ada oklorasi. Disebut pemerintahan oleh massa, di mana rakyat dipimpin secara ilegal dan tidak berkonstitusi. Diartikan sebagai sekumpulan dari keramaian orang yang melakukan tindakan intimidasi secara brutal. Next, ada plutokrasi. Plutokrasi merupakan bentuk pemerintahan di mana pemerintah kekuasaan adalah konglomerat dan tercipta akibat kondisi ekstrim seperti kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin sangat jomplang, dan orang kaya mempengaruhi bahkan mengambil andil yang besar dalam keputusan politik, militer maupun ekonomi. Next, ada teknokrasi. Teknokrasi ini adalah jenis yang terakhir di video ini, di mana kekuasaan dipegang oleh pakar teknis seperti para ilmuwan, dokter, insinyur, atau orang-orang yang memiliki keahlian di bidang tertentu. Mereka berwenang dalam mengambil keputusan negara. Jadi karena mereka yang berkuasa ya. Jadi itu tadi dia guys, bentuk pemerintahan yang belakangnya kiki dan sisi. Dan terima kasih sudah menyaksikan. Hope you enjoy. Aku harap kalian bisa mendapatkan informasi baru, pengetahuan baru. Dan kalau misalnya ada soal-soal yang keluar, boleh menjawabnya dengan benar. Dan yes, see you next time with another description topic. Jangan lupa like, comment, dan share. Jangan lupa berbagi dengan teman-teman kalian supaya kita semua menjadi paham tentang banyak hal. Dan ya, jangan lupa subscribe kalau misalnya. Terima kasih guys sekali lagi.